Yo, hari ini adalah tutorial ketiga saya, yaitu terkait eh, membuat server untuk environment kita, membangun suatu aplikasi web ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, biasanya kan kalau kita mau membuat suatu aplikasi web, itu kan biasanya membutuhkan namanya web server, yaitu ada kayak misalnya si Apache, terus ada PHP, ada Node.js, dan lain-lain. Nah, biasanya kan kalau kita pakai Windows, itu kan pakainya itu kan XAMPP, gitu. Kalau kali ini aku mau ngasih tahu kalian ada satu aplikasi untuk environment, development environment, itu namanya Laragon. Nah, Laragon ini sama halnya seperti server lokal lainnya kayak SAM, cuman dia itu ada pilihannya. Kita bisa pakai apa aja atau nying engine X nying. Ya biasanya aku pakai bilangnya nying sih, tapi yang bener tuh engine X. Terus pakai MySQL atau Postgre, terus pakai Node.js, Python atau pakai Redis gitu. Nah, bagusnya si Laragon ini dia itu punya yang namanya virtual host. Jadi kita itu bisa nyeting kalau kita mau akses hasil web kita pakai .test gitu, jadi kayak seolah-olah kita punya domain gitu, itu bisa. Nah, dia itu juga punya yang namanya eh, apa ya, kayak istilahnya itu aplikasi tools untuk mempermudah workflow kita, misalnya kayak Composer, terus Git, kayak gitu. Nah, sama npm kalau kita pakai yang pakai Node.js, kayak npm-nya gitu. Nah, sekarang kita coba nanti di tutorial kali ini kita itu mau instalasi, kemudian mau ngupdate segala hal yang terbaru, gimana cara ngupdate-nya gitu. Oke, simak video kali ini. Nanti kita coba mulai dari download. Oke, kita pindah dulu ke mode layar saya. Nah, pertama kita akses dulu si webnya, namanya Laragon. Kita akses namanya websitenya itu laragon.org. Kita klik di sini. Nah, Laragon ini ada update terbaru. Dia itu udah pakai yang apa ya, kayak package-package yang terbaru. Di sini ada Laragon 7. Tapi kelemahannya itu kita harus bayar. Tapi kita punya benefit tambahan gitu. Kayak berapa dolar gitu per bulannya, nggak tahu. Kayaknya setahun sih. Cuman kita pakai versi Laragon yang lama. Jadi kita klik yang you can also download from GitHub. Nah, di sini kan ada Laragon 7. Kita scroll ke bawah. Terus nah, di sini pakai Laragon 6. Laragon 6 itu kita bisa klik di aset, terus pilih yang atas, Laragon WAM. Nah, kita klik ini, kita unduh. Nah, karena saya udah unduh, jadi saya abort. Kita buka ini, kita install. Oke, masih loading. Kita tunggu dulu. Kita klik yes. Sini kita disuruh milih setup language-nya pakai apa pas waktu nginstal ini, pakai bahasa Inggris saja ya. Nah, terus kita disuruh milih si destinasi dari si Laragonnya. Saranku sebenarnya itu pakai yang di C aja biasanya kan, tapi kalau kita mau buat aplikasi tertentu kan itu besar ya, mending kita pindah ke tempat yang lain yang misalnya disknya itu nggak sering dipakai, atau mau disknya itu khusus untuk development, kita pilih yang F misalnya. Oke, next. Nah, di sini tuh ada 4 hal yang bisa kita centang. Kita bisa pakai ini untuk menambahkan apa? Start manager untuk menjalankan si Laragonnya, terus virtual host. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau kita mau buat auto
virtual host, nanti contohnya itu http app.test kayak gitu. Terus ada aplikasi text editor bawaannya, ada notepad sama terminal. Nah, terminalnya ini pakainya Commander kalau nggak salah. Kita next, kita klik install. Sesimpel itu installnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau ngupdate si package-nya untuk si servernya? Tadi kan kalau nggak salah itu masih pakai PHP yang lama, masih pakai Node.js yang lama, terus masih pakai Python yang lama. Nah, nanti aku coba untuk bantu jelaskan bagaimana caranya. Tapi aku contohkan aja untuk yang PHP ya. Nah, di sini kita bisa klik yang di PHP. Nah, di sini PHP yang terpakai itu masih 8.1. Nah, kita unduh dulu si PHP-nya. Dengan cara cari aja PHP Windows. Nah, kalau gini kita ke menu download. Terus kita cari PHP yang terbaru. Kalau di sini kan pakainya PHP 8.4.4. Kalau aku sih pakainya yang agak lama sedikit lah, nggak apa-apa pakai yang PHP 8.3 karena takutnya nanti ada beberapa hal yang masih belum update di framework yang mau kita pakai gitu. Aku pakainya yang si 8.3. Terus coba kita ini. Nah, ini kan udah aku download. Terus kita masukkan di Laragonnya. Masuk di Laragon. Nah, Laragon itu punya beberapa folder: bin, data, x, tmp, user, dan www. Kalau www ini tempat si Laragonnya menyimpan development yang kita buat, misalnya aplikasi-aplikasi itu tempatnya di sini. Nah, kalau si PHP itu tempatnya di binary. Nah, dia itu kayak folder-folder gini. Nah, kalau kita mau update tinggal masukkan aja ke sini. Misalnya kita mau update PHP, kita paste di sini. Nah, karena ini masih bentuknya zip, kita ekstrak ini. Kita lihat. Nah, setelah itu coba kita lihat di Laragonnya, masuk ke PHP, terus kita pilih versi. Nah, dia akan muncul yang baru. Coba kita klik. Nah, kalau muncul kayak gini, bawah gini, dia itu berhasil, nggak ada error ketika kita mengupdate-nya. Nah, coba kita ngupdate untuk si Python lah, karena waktunya masih panjang, kita masih durasinya 8 menit. Minimal aku mau buat tutorial itu sekitar 10 menitan lah satu tutorialnya. Jadi misalnya kita mau update si Python Windows. Nah, kita download. Nah, kalau bisa kita downloadnya itu package yang embedded package atau yang zipnya, jangan yang .exe, nanti nggak bisa diekstrak karena si environmentnya ini tuh butuhnya itu yang si package ini. Nah, kayak gini. Kita unduh. Nah, terus kita copy lagi, masukkan di folder yang sesuai. Tadi kan kita Python, masukkan di Python di sini. Terus kita ekstrak. Ya, oke. Terus kita coba ubah si Pythonnya. Nah, udah update. Sesimpel itu. Coba kita ngupdate si Node.js-nya juga. Nah, kalau kita mau update Node.js, kita masuk ke Node.js gitu. Terus tadi apa yang perlu kita ingat? Downloadnya yang zip.zip. Kita masuk ke download. Jangan .msi. Kita cari yang zip. Download, menu download yang atas. Terus kita pilih Windows, bla 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 bla, using npm. Kita platformnya pakainya Windows 64 bit. Nah, ini ada belahnya MSI atau binary. Kita pilih yang binary. Kita unduh.
Terus kita pindahkan lagi ke folder yang sesuai tadi. Masuk ke bin, terus masuk ke Node.js, kita paste, kita ekstrak lagi. Kita ekstrak pakai 7-zip. Oke, udah bener. Kita ganti lagi di sini di menu. Klik Node.js version pakai Node.js ini. Nah, kalau kita lihat si aplikasinya ini, si Laragon, dia itu punya banyak hal. Start menunya ada ini, kita bisa buka webnya langsung. Nah, kita itu bisa mindah yang namanya default root-nya. Kalau di SAM, itu kan kita nggak bisa tuh mindah default root-nya. Maka dari itu, ada caranya, kita ganti aja default root-nya. Nah, karena aku kemarin itu sebenarnya udah punya default root sendiri, yang aku taruh di luar sini, coba aku pakai. Nah, otomatis kita sudah pindah default root gitu. Coba kita jalankan beberapa aplikasi yang setelah kita buat. Misalnya aku mau buka yang ini, apa ya? Sekolah rekomendasi ini aja lah. Oh ya, sebelumnya kita harus start dulu si service yang telah kita update tadi. Nah, di sini yang tercentang otomatis itu ada Apache dan MySQL. Coba kita centang juga untuk SSL-nya. Nah, baru kita klik start. Oke, Apache berjalan, kita klik allow. Terus MySQL juga berjalan, kita klik allow. Terus kita klik web. Nah, ini Laragonnya udah bisa kan? Terus kita coba buka www, kita pilih yang aplikasinya kita yang ini. Voila. Oh iya, aku lupa. Karena si aplikasiku ini pakainya SQLD, jadi kita stop dulu. Nanti stop dulu. Terus kita tambahkan yang di extensionnya, kita centang SQLite 3. Kita centang. Terus kita centang juga untuk PDO SQLite. Terus kita centang juga untuk Redis. Mana Redis? Nah, otomatis bisa kayak gini. Udah bisa. Nah, kita pakai dan domainnya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi, sekian tutorial hari ini tentang Laragon dan bagaimana cara installnya, bagaimana cara ngupdate PHP, ngupdate Node.js, ngupdate Python-nya, dan contoh cara menjalankan web dengan domain.test kayak gitu. Sekian dari saya tutorial ketiga hari ini. Mungkin kalau ada mau saran atau minta tutorial yang lain dan saya mampu, kamu tinggal bilang aja. Nanti komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.